Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas C18E dengan mata kuliah Metodologi Penelitian akan membahas materi pada hari ini terkait dengan penelitian korelasional. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Hana Sejidah, Rizkawati, Nelda, dan Muhammad Adri Andar Sumar. Nah, adapun pemateri pertama yaitu saya sendiri Hana Sejidah akan membahas mengenai pengertian penelitian korelasional dan tujuan penelitian korelasional. Nah, adapun pemateri kedua yaitu Rizkawati akan membahas mengenai ciri-ciri penelitian korelasional dan macam-macam penelitian korelasional. Nah, adapun pemateri ketiga yaitu Melda akan membahas terkait dengan langkah-langkah penelitian korelasi. Kemudian ada saudara Muhammad Adri Andar Sumar akan membahas terkait kelebihan dan kelemahan dari penelitian korelasional. Adapun materi pertama yaitu terkait dengan pengertian penelitian korelasional. Nah, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Namun, ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebatas pengertian tersebut. Nah, korelasi merupakan salah satu teknik analisis data statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau variabel yang lainnya yang bersifat kuantitatif. Nah, dua variabel atau lebih dikatakan berkorelasi apabila perubahan variabel yang satu diikuti dengan perubahan variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama, maka akan disebut dengan korelasi positif. Apabila berlawanan, maka akan disebut dengan korelasi negatif. Nah, menurut Ibrahim DKK pada tahun 2018, penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak dapat dimanipulasi variabelnya. Kita beralih ke materi berikutnya yaitu tujuan penelitian korelasional. Nah, tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor yang berdasarkan korelasinya. Nah, menurut Gay dalam ENSIR pada tahun 2009 mengatakan bahwa tujuan penelitian korelasional adalah untuk menentukan hubungan antar variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut membuat prediksi. Nah, studi hubungan biasanya menyelidiki sejumlah variabel yang dipercaya berhubungan dengan suatu variabel mayor. Secara khusus, tujuan penelitian korelasional adalah satu, untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel. Kemudian yang kedua, bila ada hubungan untuk melihat tingkat keeratan antar variabel tersebut. Nah, yang ketiga yaitu untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti atau meyakinkan atau memiliki hubungan yang tidak berarti. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian korelasional. Penelitian korelasional mempunyai beberapa ciri-ciri utama yang dapat membedakannya dengan tipe penelitian lainnya. Menurut Muri Yusuf dalam Ibrahim menjelaskan 3 ciri utama penelitian korelasional, yaitu pertama, penelitian korelasional tepat digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti kompleks dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen, serta tidak dapat dimanipulasi. Kemudian yang kedua yaitu penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa variabel sekaligus, saling hubungannya dan latar realistik atau realistic setting. Kemudian yang ketiga, apa yang diperoleh dalam penelitian adalah kadar hubungan, bukan ada atau tidak adanya pengaruh di antara variabel yang diteliti, terkecuali apabila menggunakan teknik analisis lebih kompleks sehingga dapat dicari pengaruh dari antar variabel yang diteliti. Selanjutnya yaitu macam-macam penelitian korelasional. Yang pertama, penelitian hubungan. Penelitian hubungan relasional atau korelasi sederhana seringkali hanya disebut korelasi saja, digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran
terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang kedua yaitu penelitian prediktif. Penelitian korelasi jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian multivariat. Teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari tiga variabel atau lebih disebut teknik korelasi multivariat. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu regresi ganda atau multiple regression dan korelasi kanonik. Baik, saya akan membahas tentang langkah-langkah penelitian korelasional. Yang pertama, penentuan masalah. Dewey dalam Syamsuddin dan Vismania tahun 2009 halaman 42 menyatakan masalah dalam penelitian merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada atau sesuatu yang dijadikan target yang telah ditetapkan oleh peneliti. Tetapi, target tersebut tidak tercapai. Di setiap penelitian, langkah awal yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan masalah penelitian yang akan menjadi fokus studinya. Dalam penelitian korelasional, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai yang berarti dalam pola perilaku fenomena yang kompleks yang memerlukan pemahaman. Di samping itu, variabel yang dimasukkan dalam penelitian harus didasarkan pada pertimbangan baik secara teoritis maupun nalar bahwa variabel tersebut mempunyai hubungan tertentu. Kemudian langkah yang kedua adalah peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Setelah menentukan masalah, kegiatan penelitian yang penting adalah studi kepustakaan yang menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dugaan sementara, sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variabel pustaka dalam bidangnya. Macam-macam sumber untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah dari jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah, dan narasumber. Kemudian langkah yang ketiga adalah rancangan penelitian atau metodologi penelitian. Pada tahap ini, peneliti menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan menentukan cara pengolahan datanya. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Subjek tersebut harus relatif homogen dalam faktor-faktor di luar variabel yang diteliti yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terkait. Kemudian, langkah yang keempat adalah pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel, seperti angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Data yang dikumpulkan dengan instrumen-instrumen tersebut harus dalam bentuk angka. Dalam penelitian korelasional, pengukuran variabel dapat dilakukan dalam waktu yang relatif sama. Kemudian langkah yang kelima adalah analisis data. Pada dasarnya, analisis dalam penelitian korelasional dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Dalam penelitian korelasional, teknik korelasi bivariat sesuai dengan jenis datanya digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain.
Yang keenam adalah simpulan, berisi tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hal yang diteliti dengan menggunakan mudah dipahami pembaca secara ringkas. Baik, saya akan membahas materi keempat yang dimana terdapat kelemahan dan kelebihan pada penelitian korelasional. Nah, yang pertama saya akan membahas kelebihannya dulu. Nah, dimana pada kelebihannya itu yang pertama kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama atau bisa dikatakan secara simultan. Nah, terus yang kedua itu penelitian ini juga dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan terkait dengan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Baik, saya akan membahas kelemahannya. Dimana ada beberapa kelemahan pada penelitian korelasional ini. Yang pertama itu hasilnya cuma mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal, di mana bersifat kausal ini yang berarti hubungan sebab akibat. Selanjutnya itu kelemahannya yang kedua. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasi ini kurang terbit ketat karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel bebas. Nah, kelemahan yang ketiga itu pola saling hubungan itu sering tidak menentu dan kabur. Nah, yang terakhir sering merangsang penggunanya sebagai shotgun approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Jadi sekian materi dari kami terkait dengan penelitian korelasional. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk tetap melakukan gerakan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.